Nah, hari ini dan besok kita akan mendengarkan bukan firman Tuhan dalam arti yang renungan ya, tapi kita mau coba belajar nih, gitu. Mau belajar, maka nanti mungkin akan sedikit lebih sulit daripada khotbah yang biasa. Tapi saya mencoba untuk lebih memudahkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu gitu, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan-Nya. Bapa di sorga, kami menyiapkan hati kami untuk ditaburi firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami semuanya, supaya kami bisa mengerti firman-Mu tanpa keliru, bisa menerimanya dengan lemah lembut, dan juga bisa melakukannya dengan setia dalam hidup kami ya Tuhan. Tolonglah supaya apa yang kami dengar bukan hanya menambah pengetahuan kami, tapi akan menguatkan iman kami dan menambah ketaatan kami kepadamu, supaya kami terus mengasihi Engkau. Semakin kami mengenal Engkau, semakin kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Nah, 2 hari ini kita akan belajar tema yang mungkin sulit. Pertama, kita akan bicara tentang life after death, kehidupan setelah kematian. Nanti besok kita akan bicara tentang antikristus, karena 2 hal ini sama-sama berkaitan dengan akhir zaman, dan saya tahu mungkin temanya sedikit menakutkan bagi kita, life after death, gitu, kehidupan setelah kematian. Nah, mengapa ini penting? Menurut saya ini sangat penting sekali karena ada banyak orang yang pernah kehilangan orang yang mereka kasihi gitu. Pernah kehilangan orang yang mereka kasih dan mereka bertanya-tanya, sekarang itu orang itu ada di mana ya gitu. Sekarang ini orangnya ada di mana? Ada yang bertanya begitu. Jadi ada orang yang bahkan bertanya begini, Pak, kira-kira di surga nanti itu ada anjing ya, Pak ya? Oke. Kenapa pertanyaannya begitu ya? Gitu. Kemudian dia bilang, iya soalnya anjing saya itu meninggal Pak, gitu. Tapi anjing saya itu sering saya ajak doa bareng gitu loh Pak. Jadi saya yakin anjing saya itu percaya sama Tuhan Yesus Pak, gitu. Jadi apakah anjing saya nanti di surga itu akan ada Pak anjing saya di sana begitu kan? Jadi ini real saudara. Ini real, orang sangat cinta kepada anjingnya dan dia berharap ketika anjingnya mati itu nanti akan ada di surga gitu anjingnya. Ada juga orang yang bertanya, nanti kalau di surga itu kami suami istri bisa satu kamar nggak Pak ya gitu. Nanti kalau pas sama-sama mati di surga bisa satu kamar nggak suami istri gitu. Terus saya jawab, oh enggak kok, kita nanti kan di surga tidak kawin, tidak mengawinkan ya kan gitu. Jadi nggak bisa booking satu kamar gitu. Terus jawabannya dia kelihatannya kayak wajahnya ceria banget gitu. Oh berarti saya nggak akan satu kamar sama istri saya ya Pak ya. Oh enggak Pak, waduh ini berita gembira Pak, kabar baik katanya. Soalnya dia bayangkan kalau nanti di surga satu kamar lagi sama istrinya, rasanya kok sama aja ya, sama-sama neraka, cuma beda tempat aja, tapi sama aja suasananya begitu. Nah, ada banyak pertanyaan lagi begitu. Saya berharap jawaban tadi juga menghibur ya. Kelihatannya yang paling terhibur kok Frans ini ya. Nah, jadi kita akan belajar life after death itu seperti apa. Kita perlu mempelajarinya karena banyak orang mengalami pergumulan pribadi dengan tema ini juga. Nah, mari saya mulai dengan ini. Ini doktrin yang penting. Doktrin yang penting seringkali digumulkan pada momen-momen kehilangan yang sangat emosional. Nanti saya sudah jelaskan kepada kita bahwa memang ini muncul ketika ada momen-momen emosional. Kita kehilangan orang yang kita kasihi mungkin gitu. Atau kita sudah lama ditinggal dan kita rasanya kayak kangen banget gitu ya. Saya kan juga ditinggal mati oleh mama gitu kan. Ada momen-momen tertentu itu kan rasanya kayak kangen banget gitu kan ya. Kepengen ketemu mama gitu sebentar aja gitu. Atau ketika kita melakukan sesuatu kepengennya itu mama lihat gitu kan ya. Wah kayak gitu, lalu nyanyi lagunya Nmatch gitu kan ya. Wah semoga bisa melihat sebentar saja gitu. Nah ada perasaan-perasaan galau semacam itu. Makanya kita perlu belajar sebetulnya setelah orang mati, orang itu kemana sih? Nah kita akan belajar 3 pandangan besar ya, 3 pandangan besar. Tentu saja masih ada banyak pandangan lain, tapi 3 pandangan ini adalah 3 pandangan yang sangat populer. Kalau saya boleh menebak, mungkin di antara 14 orang di sini, mungkin pastilah 14 itu masuk di dalam salah satu kategori ini. Dugaan saya begitu. Jadi kalau tidak nanti bisa tanyakan saya pada waktu tanya jawab. Oke, yang pertama adalah
kita perlu tahu dulu ini doktrin yang sporadis, eksplisit, menimbulkan beragam penafsiran. Saya nggak akan bahas ini ya, supaya waktu kita bisa cukup. Yang pertama adalah jiwa yang tidur. Jiwa yang tidur. Ada orang yang menganggap bahwa orang setelah mati itu ya dia dalam keadaan yang tidur. Ini dipegang oleh beberapa aliran kekristenan. Kita nggak usah tahu detailnya, tapi ada beberapa aliran kekristenan, misalnya Anabaptis, kemudian ada beberapa ajaran sesat, Mormon, Advent, Saksi Yehova, lalu ada juga aliran kekristenan yang bernama Advent gitu. Jadi Advent, Anabaptis itu di kalangan kekristenan, Saksi-saksi Yehova ini ajaran sesat ya gitu. Nah, tapi mereka berbagi pandangan yang mirip berkaitan dengan life after death. Saya tidak mengatakan bahwa Anabaptis sesat, saya tidak mengatakan Adventis sesat. Cuma saya mengatakan pandangannya itu mirip di dalam hal setelah kematian itu manusia kemana. Nah, mereka menjelaskan setelah manusia mati, semua manusia itu dalam keadaan tidur dalam tanda kutip. Mengapa mereka meyakini tidur? Karena di dalam Alkitab, memang mati itu ungkapan yang dipakai itu memang tidur. Yohanes 11 ayat 11, Yesus berkata, Lazarus saudara kita telah tidur. Gitu. Maksudnya Yesus adalah telah mati. Jadi beberapa ayat di dalam perjanjian baru memang memakai kata tidur. Tidur, tidur, tidur. Lalu ditafsirkan secara hurufiah bahwa mati itu artinya tidur. As simple as that. Jadi mereka yang pegang mati adalah tidur, mereka menggunakan penafsiran yang hurufiah, yang literal, atau orang kuno biasanya bilangnya letterlek gitu kan, letterlek. Jadi kayak benar-benar secara literal hurufiahnya tidur, ya dianggapnya tidur. Alasan lain mengapa mereka punya pemikiran semacam itu, karena mereka menganggap bahwa antara yang material dan non-material dalam diri manusia itu mutlak bersatu, nggak bisa pisah sama sekali. Jadi ada kesatuan mutlak antara elemen material dan non-material dalam diri manusia. Mengapa mereka punya pandangan setelah mati tidur? Sederhana sekali sih, cara pikirnya begini. Manusia itu kan selalu terdiri dari tubuh dan jiwa atau roh. Jadi jiwa, roh ini secara non-material, tubuh ini yang material. Kita kan nggak mungkin bisa terpisah begini, tapi masih ada. Mereka nggak percaya itu. Jadi mereka menganggapnya bahwa yang material dengan yang non-material memang nggak mungkin terpisah. Sehingga pada saat tubuhnya mati, ya ininya juga ikut mati gitu loh. Mati dalam tanda kutip ya, ikut tidur. Nanti di akhir zaman, semuanya dibangkitkan sama-sama. Jadi di akhir zaman itu yang dibangkitkan bukan cuma tubuhnya saja, tapi juga jiwa atau rohnya, ini sama-sama dibangkitkan semua. Jadi mereka punya pemikiran begini ya, saya terangkan secara lebih sederhana. Manusia itu terdiri dari dua bagian, material, non-material. Lalu mereka menambahkan, dua bagian ini nggak mungkin terpisah. Karena namanya manusia eksis, selalu eksis dengan dua hal ini. Nah pada saat manusia mati, kan yang bagian materialnya hancur nih. Yang materialnya hancur, apa yang terjadi dengan yang non-material? Yang terjadi adalah menurut mereka ini juga tidak eksis dalam tanda kutip, tidak aktif, tidak aktif. Karena tubuhnya kan memang hancur menanti dibangkitkan di akhir zaman. Jadi karena yang material menanti dibangkitkan di akhir zaman, yang non-material itu juga dalam keadaan pasif. Jadi mungkin kalau kita pakai handphone itu dalam keadaan sleep gitu, sleeping gitu. Karena memang tidak digunakan. Tapi kan sebetulnya mesin-mesin di dalamnya itu kan masih kerja. Tapi kan tidak bekerja seperti apa karena memang dalam kondisinya di-off-kan gitu. Nah, sama seperti itu pula cara berpikirnya. Alasan yang lain mengapa mereka meyakini jiwa yang mati itu adalah tidur, alasannya dari Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 dikatakan orang yang mati tidak tahu apa-apa. Pengkhotbah 9 ayat 5 mengatakan orang yang mati tidak tahu apa-apa. Jadi karena orang yang mati tidak tahu apa-apa, mereka menganggap berarti mereka itu sebetulnya ada cuma dalam keadaan tidur. Tidak tahu apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Ketika berada di dalam dunia orang mati itu, mereka tidak melakukan apa-apa. Menurut Anabaptis, Advent, dan saksi-saksi Yehova, semacam itu.
Itu teori pertama ya. Jadi konsep pertama, manusia setelah mati, manusia itu tidur. Nah, sekarang kita akan melihat kira-kira pandangan tadi tepat atau tidak. Kira-kira pandangan tadi meyakinkan nggak ya gitu. Beberapa saya lihat ketika mendengarkan, wah manusia setelah itu mati itu tidur gitu. Saya lihat beberapa udah mulai ngantuk ya, udah mulai mau tidur ya gitu. Untuk latihan karena nanti siapa tahu di sana kita sulit tidur gitu kan repot ya gitu. Ada orang yang dengarkan penjelasan ini terus dia bilang, "Wah, saya seneng ini, Pak. Kalau orang mati itu tidur saya seneng, Pak." Kenapa? Saya ini hidup aja susah tidur, Pak, gitu. Susah tidur, apalagi tanggal tua. Susah tidur, bener, Pak. Jadi nanti kalau pas mati, tidur tuh bener-bener kayak, wah bebas banget gitu kan. Apalagi sudah nggak punya duit, dikejar utang, memang bawaannya males ya. Jadi, wah ini menghibur banget sih. Setelah mati, bener-bener bisa tidur. Nah, menurut saya, pandangan ini kurang tepat. Mengapa kurang tepat? Mari kita lihat ya responnya. Kita perlu tahu bahwa kalau Alkitab mengatakan tidur, itu gaya bahasa. Itu sebuah gaya bahasa yang tidak boleh ditafsirkan secara hurufiah. Misalnya saya ambil contoh Yohanes 11 ayat 14 kan. Setelah Yesus bilang Lazarus itu tidur, lalu dia jelaskan, karena murid-muridnya salah paham, Yesus berkata begini di ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Jadi Yesus menjelaskan, tidur itu maksudnya Lazarus sudah mati. Pertama, murid-muridnya nggak sadar. Ketika Yesus bilang Lazarus sudah tidur, murid-muridnya bilang, ya udah biarin aja kan, ngapain kita ke sana gitu. Yesus bilang, Lazarus tidur, aku akan membangunkan dia. Murid-muridnya bilang, ngapain? Kalau dia tidur nanti kan bangun dengan sendirinya begitu. Ternyata Yesus menangkap murid-muridnya salah paham, lalu Yesus berkata, tidak, maksudku Lazarus mati. Ini gaya bahasa eufemisme untuk apa ya? Kayak memperlembut gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu misalnya begini nih, kalau kita mau ke toilet gitu, mau ke WC gitu kan, biasanya kita gini, permisi ya, saya mau ke belakang gitu. Kok yakin toiletnya ada di belakang? Ayo. Karena bisa jadi toiletnya ada di depan kan ya gitu. Tapi selalu kita ngomong permisi ya, saya mau ke belakang dulu gitu. Apalagi kalau pergi ke rumahnya orang kaya, harus hati-hati loh ya. Kita seringkali ngomong gini, permisi ya, saya mau ke kamar kecil gitu. Setelah ditunjukkan, wah kamar mandinya lebih besar dari kamar tidur kita ya kan. Itu bukan kamar kecil gitu. Siapa di sini yang kamar mandinya besar banget ya? Lebih dari 4x4 siapa ya? Ada yang kamar mandinya lebih dari 4x4? Rasanya banyak ya. Sini ini kamar mandinya ukuran berapa sih? Wah, ini kamar mandinya berapa? 10 kali berapa? 10. Kamar mandi semua itu, kamar mandi semua. Oh, wah luar biasa. Wah, luar biasa itu ya. Iya. Jadi itu berarti sistemnya gini nih. Kalau hotel kan ada sistemnya gini toh. Oh ya, itu ada kamar gitu kan, kamar mandi di dalam gitu. Wah, kalau ini luar biasa ya gitu. Kamar mandi di dalam, kamar tidurnya di luar ya kalau nggak salah ya. Luar biasa, semua kamar mandi soalnya. Nah, kita kadang-kadang pakai istilah kamar kecil, padahal ya nggak kecil loh, besar banget. Saya berapa kali ada di rumah orang kaya itu, saya lihat ini mah bukan kamar kecil namanya gitu kan. Terus wangi lagi kan ya. Kita ini kan kadang punya pikiran, wah kamar mandi itu mesti pesing, apa, jorok gitu kan. Kita ini sampai kadang-kadang lihat klosetnya gitu, gila, lebih nyaman duduk di kloset situ daripada di sofa rumah gitu kan ya. Nah, anyway itu hanyalah ungkapan-ungkapan saja. Orang mati juga sama kan ya. Kita memakai ungkapan gini, oh ya sudah pulang gitu. Pulang ke rumah Bapak. Jadi ada jemaat saya dulu itu besuk temannya. Jadi jemaat saya ini udah tua, besuk temannya yang sakit gitu. Sudah tua juga di rumah sakit, keadaan kritis dibesuk gitu sama dia, divisit. Lalu beberapa hari kemudian dia telepon anaknya yang sakit gitu. Bagaimana Kak Mama? Terus yang anaknya ini yang sakit jawab, oh mama sudah pulang. Terus jemaat saya langsung bilang, aduh sorry loh ya, sorry to hear that gitu kan, deep condolences, apa segala macam, turut berduka ya gitu. Terus anaknya jawab, enggak, maksud saya pulang tuh pulang dari rumah sakit, sekarang sudah sampai rumah gitu.
Salah paham ternyata. Karena memang kata pulang itu kan artinya bisa macam-macam. Bener ya? Bayangkan orang sakit, kritis di rumah sakit, terus ditanyain kabarnya sama anaknya gitu loh. Mama bagaimana? Kemudian jawabannya, oh iya mama sudah pulang gitu. Pulang kemana coba? Kan orang pikirannya pulang ke rumah bapak, padahal bukan gitu. Nah sama sih, ketika Alkitab bilang orang mati itu tidur, itu bukan hurufiah ya. Itu hanya gaya bahasa untuk memperhalus saja. Yang kedua, alasan saya mengapa menolak pandangan tadi, karena Alkitab memberi kita gambaran bagaimana orang-orang kudus ada di surga. Yaitu di Wahyu 6 ayat 9 dan 10, itu para martir, orang-orang yang mati karena iman mereka, ternyata di surga mereka dalam keadaan sepenuhnya sadar. Sepenuhnya sadar. Jadi mereka itu malah bisa bertanya, jadi kalau kita baca Wahyu pasal 6, mereka bertanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan adil? Berapa lama lagi engkau akan membiarkan ini? Jadi mereka berinteraksi, mereka ada di surga, berinteraksi dengan Allah. Mereka tidak tidur kok. Ini catatan Alkitab yang jelas sekali di Wahyu pasal yang ke-6. Nah, alasan lain mengapa saya menolak teori tadi, karena khusus untuk Adventis ini ya, bukan mewakili Anabaptis atau Saksi Yehova, Adventis menganggap jiwa itu musnah. Nah, kalau memang jiwa itu dianggap musnah gitu, bagaimana dengan identitas yang akan dibangkitkan? Bagaimana dengan identitas yang akan dibangkitkan? Jadi maksud saya begini, saudara, di dalam beberapa aliran Advent itu dipercayai bahwa ketika orang itu mati, ya semuanya musnah, karena kan badannya musnah nih. Dan badan dengan jiwa atau roh kan nggak terpisah. Jadi ketika badannya mati, berarti musnah, ya semua jiwa rohnya juga musnah. Nanti di akhir zaman dibangkitkan semuanya. Nah cuma pertanyaannya begini, kalau memang tubuhnya ini rusak ya, jiwanya, rohnya musnah, yang dibangkitkan itu siapa berarti? Paham ya maksudnya? Nah kalau semuanya ini tidak eksis lagi itu, terus nanti di akhir zaman yang dibangkitkan siapa? Kan beda dengan gini nih, misalnya gini, saya nanti mati, tubuh saya musnah. Tapi kalau roh atau jiwa saya itu tidak musnah, kan berarti gampang aja toh, yang dibangkitkan siapa? Yang dibangkitkan ya saya. Cuma nanti ditambah tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Kan tinggal nambah gitu. Tapi kalau dua-dua materi ini, dua bagian ini sama-sama hilang, ya kita bertanya, sebetulnya yang dibangkitkan itu siapa? Gitu. Contohnya ya, misalnya, kalau kita lihat berita, Thailand dan Korea itu kan paling seneng oplas kan gitu, operasi plastik gitu, sampai beberapa kejadian itu di imigrasi orangnya bingung. Karena ketika berangkat wajahnya kayak begini, ketika pulang wajahnya itu beda. Yang sama itu cuma sidik jarinya kan, sidik jarinya sama gitu. Terus di dalam-dalamnya sama, tapi kan wajahnya beda semua gitu. Wajahnya beda, tapi kan masih lumayan itu beda. Kenapa? Karena kita masih bisa mengenali. Walaupun wajahnya beda, sidik jarinya sama misalnya gitu. Sifat-sifatnya setelah dioperasi plastik kan juga mesti sama kan gitu. Mesti sama lah kalau gitu. Cuma mungkin cara hidupnya aja yang sedikit berbeda kan. Karena sekarang sudah operasi plastik ya berarti dia harus memastikan dia berada di ruangan yang tidak terlalu panas kan, takut meleleh biasanya gitu, jauhkan dari sinar matahari dan jangkauan anak-anak kan biasanya begitu. Jadi pola hidupnya beda tapi identitasnya kan masih kita bisa lihat gitu loh, masih bisa kita ketahui. Nah kalau misalnya tubuhnya hilang gitu, terus jiwanya juga hilang, wah itu tambah lebih bingung lagi kan. Itu keberatan saya sih terhadap teori tidur tadi. Nah yang berikutnya, menurut saya pengkhotbah 11 ayat 5 yang dikutip tadi kurang pas sih. Bunyinya yang lengkap begini, orang yang mati tidak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jadi maksudnya apa ini? Orang yang mati tidak tahu apa-apa, diterangkan dengan tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ini menunjukkan penulis Alkitab ini, penulis pengkhotbah, melihatnya dari perspektif kesementaraan. Jadi maksudnya begini, Ustaz, ketika orang itu mati, orang itu tidak ingat apa-apa, itu gambarannya dari bawah ini dilihatnya. Bahwa semua karyanya dia, orang biasanya juga lupa kok.
orang biasanya nggak punya ingatan tentang orang itu. Dan orang itu juga tidak akan menerima apa penghargaan atau apa, kan sudah mati, dia nggak tahu apa-apa gitu. Misalnya nih, Kobe Bryant misalnya meninggal, pebasket terkenal kan gitu beberapa waktu lalu, meninggal dunia kecelakaan helikopter ya gitu, kecelakaan helikopter. Memang kalau orang kaya itu matinya agak keren-keren ya memang. Jadi biasanya kalau sakit gitu, sakitnya apa? Kolesterol gitu. Wah, itu keren ya gitu ya. Wah, kelihatan kayak keren banget gitu kan. Kenapa ya orang itu mati ya? Oh iya itu waktu jalan gitu nginjak kulit pisang terus jatuh gitu. Rasanya kok kurang apa gitu kan. Saya aja berdoa sama Tuhan, Tuhan nanti kalau aku mati jangan sampai dalam keadaan dua gitu. Satu, pas kejar-kejaran kebut-kebutan sama orang di jalan gitu kan. Wah, dikebut nggak terima. Wah, wajar kecelakaan mati. Terus pemberitaannya pendeta mati karena kebut-kebutan di jalan. Itu kan rasanya kayak kurang elok banget gitu. Atau pendeta mati karena kekenyangan di restoran. Wah, itu lebih memalukan sih menurut saya gitu. Jadi saya berdoa semoga nanti kalau pas mati nggak pakai salah satu di antara dua cara tersebut gitu kan ya. Apalagi kebut-kebutan, kecelakaan gara-gara asik makan di mobil. Wah, itu aib ditambah aib ya, jadi sempurnalah aibnya dia. Kan nggak enak sih pendeta mati gara-gara makannya terlalu banyak gitu kan ya gitu. Kemudian lupa kalau kolesterolnya tinggi, mati gara-gara makanan, itu rasanya kok kurang seberapa gitu ya. Apalagi kalau matinya itu kan mending gini, mati gara-gara kepiting telur asin. Wah, itu kan kelihatannya keren karena mahal kan ya gitu kan. Apalagi mati karena kepiting bitus. Wah, itu kan kelihatannya keren banget gitu, matinya itu dengan makanan yang enak gitu kan. Bayangkan ya, pendeta mati karena kebanyakan jeroan ayam gitu. Rasanya kayak kok kurang keren ya, sama-sama kolesterol tapi kurang keren sih gitu. Jadi saya kadang-kadang ditawari jeroan gitu kan. Ayo makan jeroan gitu. Kemudian saya bilang, oh enggak, saya kolesterolnya tinggi gitu. Ditawari kepiting, telur asin saya makan gitu kan. Loh, katanya kolesterolnya tinggi. Oh iya, sama-sama kolesterol, lebih baik kepiting telur asin ya gitu daripada jeroan gitu ya. Yang suka kepiting telur asin katakan amin ya. Oke, amin langsung. Ya jadi begini saudara, maksud saya. Jadi itu dilihatnya itu dari perspektif kesementaraan. Orang mati itu tidak tahu apa-apa, itu maksudnya yang di bawah sini tuh, misalnya kayak Kobe Bryant setelah meninggal, kemudian dirayakan macam-macam gitu kan, gambarannya dari perspektif kita. Dari perspektif kita kan ya, Kobe Bryant nggak bisa ngomong terima kasih, nggak bisa menikmati acaranya. Bayangannya dari kita loh, perspektif kita. Dan dia tidak akan dikenal lagi. Karena orang-orang yang di sini ini, jadi sehebat apapun kita itu pasti akan dilupakan orang. Makanya jangan sok merasa hebat. Jangan merasa bahwa kalau nggak ada kita, dunia itu berhenti berputar. Wah, itu kacau. Orang-orang kayak gitu tuh pasti kacau. Tidak ada kita itu dunia baik-baik saja. Malah mungkin lebih baik ya. Jadi nggak usah terlalu sombong gitu. Karena kita semua akan dilupakan oleh orang. Nanti 20 tahun akan datang juga orang kalau ngomong Yakob Trihandoko, siapa ya? Siapa ya? Nah, ya mesti gitu juga kan, gitu. Karena kita semua nanti pasti akan dilupakan oleh banyak orang juga. Berikutnya, saudara, mengapa saya tidak setuju? Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 8 dikatakan begini, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk apa? Beralih dari tubuh itu maksudnya mati ya, untuk menetap pada Tuhan. Jadi bukannya hilang, bukannya tidur, tapi menetap, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Itu alasan mengapa saya menolak teori yang pertama. Nah, sekarang mari kita melihat teori yang kedua ya. Teori yang kedua istilahnya adalah purgatori dan ini dipegang oleh saudara-saudara kita dari Roma Katolik ya atau dari gereja Kristen Katolik misalnya gitu. Ini namanya purgatori. Nah, apa yang dimaksud dengan purgatori? Nah, yang dimaksud dengan purgatori itu begini, saudara. Ini adalah konsep yang gampangannya itu gini. Ini middle ground. Nanti orang mati, kalau yang tidak percaya Tuhan, hidupnya nggak benar, penuh dengan dosa, hidup dalam dosa, mereka langsung masuk neraka. Nanti pada waktu mati, orangnya beriman dan hidupnya saleh gitu,
misalnya seperti saya, nah langsung masuk surga gitu, langsung masuk surga gitu. Tapi kalau orangnya beriman gitu, tapi kurang begitu saleh gitu, seperti Kofrans gitu, nah dia kan susah mau ditaruh di sini, mau ditaruh di sini, mau dia beriman ya kan. Tapi mau ditaruh di sini langsung, kok kelihatannya hidupnya kurang saleh gitu kan ya. Nah akhirnya dipilihkan pemikiran, oh ya ditaruh di tengah. Ditaruh di tengah untuk apa? Jadi ditaruh di tengah tuh ada kepastian, pasti masuk yang sini, masuk surga, pasti. Tapi di tengah itu untuk menyelesaikan ya kekurang sempurnaannya dia lah, maksudnya gitu. Jadi hal-hal yang dia tidak sempurna itu dia harus selesaikan di sana dengan cara apa? Menanggung hukuman. Kan kadang-kala kita ngomong gini toh, pokoknya beriman kepada Yesus itu masuk surga ya. Iya, loh, kalau dia beriman sungguh-sungguh, misalnya dia pendeta gitu, tapi di akhir hidupnya dia itu kebut-kebutan gitu. Di jalan dia lagi jalan enak gitu, terus disalib sama orang. Wah, kemudian dia marah. Wah, kok aku disalib gitu. Harusnya kan cuma Tuhan Yesus yang disalib. Aku kok disalib gitulah. Lalu dia nggak terima, dia ngejar orangnya gitu kan. Pada waktu kejar-kejaran, kecelakaan mati. Nah, terus pendetanya masuk mana coba? Ya pasti masuk rumah sakit dulu, kemudian masuk kuburan, masuk berita dan sebagainya. Nah, tapi poinnya begini, kadang-kadang ada orang yang begini, loh kok enak ya? Kalau gitu kan dia nanti masuk surga, dia belum menyelesaikan kesalahan-kesalahannya itu. Dia perlu untuk menanggung kesalahannya di purgatori. Ada yang bilangnya begitu. Nah, mereka juga menambahkan begini, selama kita hidup, kita ini bisa mengurangi kesalahan kita dengan berbuat baik. Karena kan kalau Katolik tuh punya konsep adalah keselamatan itu ya perbuatan baik. Manusia punya usaha untuk menyelamatkan dirinya. Maka mereka punya pemikiran begini, yang hidup itu bisa bayar dosa dengan perbuatan baik. Tetapi yang mati hanya dengan menerima hukuman sesuai dengan dosa-dosa mereka. Maksudnya gini loh, saudara. Selama misalnya saudara mati di sini, dipercayainya begini, saudara itu bisa meringankan hukuman dengan cara ya berbuat baik atau menanggung hukuman di sini. Jadi begitu salah, suka gosip gitu kan, ya sama Tuhan itu ya tiba-tiba ada orang bawa apa kayu gitu kan ya di sepeda motor gitu, tiba-tiba sepeda motornya oleng, kayunya tiba-tiba lepas gitu kan, kena mulut kita jebret gitu, lalu kita waduh kok kenanya pas bagian mulut ya, lalu mulai mikir oh ya karena aku suka gosip gitu kan ya, misalnya gitu nih, jadi rasanya kayak terbayar lunas gitu salahnya. Nah kalau sudah mati kan nggak bisa nanggung, lalu diajarkan gini, ya enggak tetap bisa nanggung, yaitu di mana? Di purgatori. Jadi antara waiting room sebelum ke surga gitu. Disitulah orang menanggung hukumannya. Kalau dibilang masuk akal enggak? Masuk akal sih gitu, masuk akal. Cuma apakah benar? Nanti kita lihat bersama-sama ya. Nah, alasan berikutnya didasarkan pada Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27 itu kan mengatakan manusia hanya mati sekali, sesudah itu dihakimi. Manusia itu hanya mati sekali, setelah itu langsung dihakimi. Nah, maksudnya gini, mereka percaya bahwa setelah mati itu pasti langsung terjadi penghakiman. Entah neraka, entah surga. Terjadi penghakiman begitu. Nah, tapi tidak perlu menunggu penghakiman akhir zaman. Tidak perlu menunggu penghakiman akhir zaman. Karena langsung bisa dihakimi dan dituntut bertanggung jawabnya kapan? Di purgatori itu. Manusia hanya mati sekali, setelah itu dihakimi. Kesannya kan begitu mati langsung dihakimi kan. Nah kalau saudara percaya pandangan yang ketiga nanti yang saya terangkan, bahwa ketika kita mati, kita ini langsung ke surga. Yang tidak percaya Tuhan, yang hidup dalam dosa langsung ke neraka. Sambil menunggu penghakiman terakhir, kesannya kan penghakimannya itu lama banget, kesannya penghakimannya itu kok lama banget sih nunggu yang terakhir. Kalau purgatori ini kan kesannya seolah-olah ya begitu mati langsung dihakimi gitu. Merasa lebih pas dengan ayat di Ibrani 9 tadi. Dan yang berikutnya di dalam kitab Deuterokanonika, kitab apokrifa yang dipercayai oleh saudara kita Katolik, tapi kita Protestan tidak menerima.
Di dalam 2 Makabe 12 ayat 43 sampai 45 dikatakan Yudas Makabe itu memberikan uang untuk korban penghapusan dosa bagi yang sudah mati. Nah, ini saya terangkan lebih dulu siapa Yudas Makabe dulu ya. Cepat ya, sejarah ini, sejarah. Cepat saja, sejarah. Saya tahu orang Indonesia tidak suka sejarah. Bahkan di Amerika pun banyak orang tidak suka sejarah. Kalau orang ditanya pelajaran sejarah itu apa? Jawabnya gini, a lesson about dead people gitu kan, a deadly course about dead people taught by dying professors in order to kill all the students gitu. Jadi rasa-rasanya kayak mata kuliah yang mematikan yang diajar oleh seorang profesor yang hampir mati begitu kan ya, tentang orang-orang mati, dan kuliahnya itu benar-benar mematikan para mahasiswa. Biasanya kita nggak suka sejarah. Saya dulu juga paling nggak suka sejarah. Tapi begitu di S2 Amerika, waduh dosennya pinter, saya suka. Soalnya dulu waktu S1 tuh pelajaran sejarahnya menurut saya nggak bermutu gitu. Ditanya misalnya, kapankah ulang tahunnya ibu dari Bapak Gereja Agustinus gitu, atau Martin Luther gitu. Wong mama saya ulang tahun kapan aja saya nggak tahu gitu loh. Ngapain saya harus ngafalkan ulang tahunnya orang lain yang sudah mati gitu kan. Terus nanti ada pertanyaannya begini, siapakah penginjil yang disebut dengan penginjil berkuda gitu. Aduh, jawab Pangeran Diponegoro lah gitu. Rasanya nggak penting banget gitu. Rasanya kayak apa sih itu ditanyakan gitu loh. Yang dinaiki orang itu kan nggak penting sih, ya kan. Yang dikhotbahkan yang penting. Jadi banyak orang ngajar sejarah itu pertanyaannya nggak penting. Nah, saya tahu kita nggak suka sejarah. Makanya saya akan cepat saja. Jadi begini, pada waktu Salomo mati, kerajaan pecah jadi dua ya. Kerajaan utara disebut Israel, kerajaan selatan disebut Yehuda. Lalu kerajaan utara Israel dikalahkan bangsa Asyur. Jadi diporak-porandakan, disebar kemana-mana, mereka kawin campur. Nah, yang Yehuda dikalahkan Babel. Semuanya diambil, diangkut ke Babel. Yang ditinggal di daerah Yehuda itu cuma yang tua-tua saja. Tapi yang lain, Daniel, Mesak, gitu. Kita kenal ya orang-orang semacam itu ya. Daniel, Sadrah, Mesak dan Abimesak itu semuanya dibawa ke Babel, semuanya dibawa ke Babel. Kalau yang tua mesti kena tahu ya, gitu. Kalau untuk anak-anak nggak tahu mereka nggak bisa menghargai guruan yang klasik gitu ya, nggak bisa. Oke, kalau saudara bisa tertawa berarti umurnya pasti kepala 4 ya, nggak mungkin, jangan ngaku-ngaku kepala 3. Berarti yang bisa tertawa tadi udah biasa asam urat misalnya gitu, terus tiba-tiba uratnya salah tanpa sebab. Nah itu memang usia 4 ke atas itu memang gitu. Kalau anak muda itu kan keren gitu, oh kenapa jalannya pincang, oh ya main basket tadi kena ankle-nya, wah gitu. Oh kenapa kok gitu, iya kemarin itu main sepak bola tabrakan gitu kan. Tapi kalau sudah kepala 4 apalagi kepala 5, kepala 6 ya gitu, jalannya kok gitu, nggak tahu tadi pagi enggak loh gitu. Loh kenapa kok bisa gitu? Jatuh ya? Enggak, tiba-tiba sakit gitu aja. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sering sakit tanpa sebab, ya cek KTP ya. Ya memang itulah natur dari kita manusia ya. Oke, jadi begini Saudara. Setelah dibuang ke Babel, gitu. Babel itu akhirnya dikalahkan oleh Persia. Nah, di bawah pemerintahan Persia, orang Yehuda diizinkan balik ke tanah perjanjian. Paham ya ini ya? Jadi setelah dibuang ke Babel, Babel dikalahkan Persia. Lalu umat Yehuda itu diizinkan pulang ke tanah perjanjian. Nah, Persia lalu dikalahkan Yunani. Jadi Yunani muncul mengalahkan Persia ini. Nah, Yunani dipimpin oleh seorang jenderal muda yang bernama Alexander Agung. Umur 21 tahun dia jadi jenderal, dan umur 30-an dia sudah menguasai seluruh dunia. Luar biasa. Dia mati umur 32 tahun. Nah, pada waktu dia mati, dia tuh kekuasaannya luas banget sampai ke Sungai Gangga di India. Jadi dia bukan cuma tentara yang hebat, jenderal yang hebat, ternyata dia juga penyuka tarian India. Makanya dia sampai memerangi semuanya sampai ke Sungai Gangga, yaitu pulang pasti kulaan kain sari juga ya di sari situ. Nah, pada waktu intinya jenderal ini mati, pada waktu dia mati dia nggak punya keturunan yang bisa gantikan. Lalu diserahkan kepada jenderal-jenderalnya. Nah, sekarang gini, di antara semua jenderal, yang paling penting itu jenderal yang Seleukus di utara Israel dengan Ptolemeus yang ada di Mesir. Jadi ini di Syria,
ini di Mesir. Israel ada di tengah-tengahnya gitu loh. Ini ada Syria, Israel tengah, ini Mesir. Nah, Mesir, Syria itu selalu berebutan kekuasaan. Nah, suatu ketika Israel ini dikuasai oleh Syria. Lalu salah seorang pemimpin Syria yang bernama Antiochus Epiphanes, mereka menajiskan Bait Allah, yaitu mengambil babi, padahal kan itu binatang haram, babi betina, lalu dipersembahkan di mezbah bakaran. Dan itu penghinaan banget. Lalu bangsa Israel itu marah, memberontak, ya bukan cuma karena itu saja sih, karena banyak hal. Akhirnya mereka nggak tahan, mereka memberontak dan menang. Nah, yang memimpin itu pemberontakan dan menang namanya Yudas Makabe. Dia anak seorang imam yang terkenal. Jadi Makabe ini pemimpin rohani karena dia dari keturunan imam, dan pemimpin politik karena mereka yang memimpin pemberontakan melawan pemerintah Syria. Paham ya ini ya sejarahnya? Nah, Yudas Makabe itu diceritakan di dalam kitab 2 Makabe bahwa dia itu mengumpulkan uang dari orang-orang Israel lalu dipersembahkan kepada Allah untuk pengampunan dosa orang-orang yang sudah mati. Orang-orang salah yang sudah mati itu dimintakan pengampunan. Nah, atas dasar itu, Roma Katolik itu kan mengajarkan kita bisa berdoa untuk orang mati. Salah satu alasannya, bukan satu-satunya. Tapi salah satu alasan kita bisa berdoa untuk orang mati, melakukan sesuatu untuk orang mati supaya mereka selamat berdasarkan cerita tadi. Salah satunya begitu. Jadi argumentasinya begini, kalau memang Yudas Makabe orang yang rohani, saleh ini, melakukan itu, ya berarti itu ajaran Alkitab gitu loh. Apalagi kalau Katolik kan mempercayai apokrifa atau deuterokanonika sebagai firman Allah kan. Kalau kita kan nggak percaya, Protestan nggak percaya, Katolik percaya. Jadi mereka punya pikiran, nah kalau itu kitab suci dan kitab sucinya ngajarkan gitu, ya berarti benar dong ajarannya. Itu argumennya. Nah, yang mereka ajarkan terakhir tuh begini. Purgatori itu durasinya dapat dipersingkat melalui apa? Ikut misa. Doa ini bukan dosa ya. Doa, ikut misa, doa, dan berbuat amal. Jadi mereka meyakini bahwa orang-orang yang sudah ada di purgatori kan cuma bisa nanggung hukuman tuh, nggak bisa melakukan kebaikan. Tapi orang-orang yang masih ada di dunia ini bisa melakukan kebaikan untuk mereka. Dengan cara apa? Ya melakukan misa, menyebut nama mereka, berdoa untuk mereka, gitu, melakukan amal untuk mereka, dan seterusnya. Harapannya durasi di purgatori itu bisa dipersingkat. Itu pandangan saudara-saudara kita dari Roma Katolik gitu. Nah, bagaimana respon kita? Nah, bagi saya pandangan ini tampaknya kurang begitu tepat gitu. Kenapa kurang begitu tepat? Karena Alkitab itu mengajarkan keselamatan melalui anugerah ya, bukan melalui perbuatan baik. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan kita diselamatkan melalui iman oleh kasih karunia. Dijelaskan itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi Alkitab dengan tegas mengajarkan kita itu memperoleh keselamatan karena iman, bukan perbuatan. Karena iman kepada Yesus Kristus. Perbuatan Kristuslah yang menjamin keselamatan kita. Setelah diselamatkan, baru kita hidup di dalam kebaikan. Jadi konsep Alkitabnya begini, kita berbuat baik bukan supaya selamat. Kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Saya ulang sekali lagi ya. Kita berbuat baik bukan supaya selamat. Kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Jadi perbuatan baik kita itu bukan syarat keselamatan. Perbuatan baik kita itu adalah wujud ungkapan syukur bahwa kita sudah diselamatkan. Yang menjamin itu keselamatan kita korban Kristus sempurna di atas kayu salib. Benar nggak sih? Ketika Kristus mati, dia menebus dosa-dosa kita. Saya tanya ya, jujur nih, jawab ya. Ketika Kristus bayar dosa-dosa kita di atas kayu salib, dia bayar lunas semuanya atau cuma sebagian? Lunas atau enggak? Apakah Alkitab pernah mengatakan begini, Kristus sudah membayar DP-nya, silahkan lanjutkan angsurannya? Apakah ada ayatnya bilang begitu? Jadi Kristus cuma bayar uang muka, lalu kita suruh bayar cicilannya tiap bulan, sistem KPR gitu? Kan enggak sih, ya kan?
1 Korintus 6 loh, mengatakan tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu telah lunas dibayar gitu. Tubuhmu telah lunas dibayar. Wah, itu menghibur conference banget ya. Satu-satunya yang dia miliki yang lunas tanpa angsuran ya tubuhnya dia itu ditebus oleh Kristus di atas kayu salib. Yang lain-lain angsuran terus gitu kan ya. Mas Kevin masih ngangsur atau enggak ya? Saya nggak berani tanya ya. Nah, jadi kita ini dibayarnya itu lunas. Amin. Lunas loh, lunas dibayar. Berarti kan itu pasti kan keselamatan kita. Jadi kita berbuat baik sekali lagi bukan supaya selamat, tapi karena sudah diselamatkan. Jadi bagaimana bisa kita tuh memiliki konsep kayak kita ini harus melakukan kebaikan supaya apa? Supaya nanti membayar dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Loh, berarti belum lunas dibayar Yesus dong dosa-dosa kita. Enggak lah, saya pikir bukan gitu konsepnya. Berikutnya, konteks sesudah itu dihakimi di Ibrani 9 yang tadi kita kutip, sebetulnya konteksnya itu parusia, kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena di ayat berikutnya ada tambahannya begini, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Jadi kan tadi bunyinya begini kan, Ibrani 9 itu, manusia mati setelah itu dihakimi. Nah setelah itunya itu jangan dipikirkan begitu mati langsung dihakimi, enggak. Karena ayat berikutnya bicara tentang kedatangan Tuhan kedua kali, namanya parusia. Berarti dihakiminya kapan? Ya nanti, enggak harus mati langsung dihakimi, enggak lah. Konteks ayatnya itu loh, konteks ayatnya harus jelas gitu. Contohnya ya, kalau kita ngomong-ngomong dalam budaya Indonesia atau budaya Jawa misalnya gitu kan, orangnya bilang gini, oh ya nanti saya tolong ya, gitu. Nanti saya tolong. Jangan saudara mikirkan nanti itu berarti berapa jam lagi gitu loh. Nanti itu maksudnya kapan-kapan, kan gitu tuh maksudnya, bener ya? Oh ya nanti ya kalau saya ingat saya telepon gitu kan ya. Itu belum tentu dia ingat gitu loh. Pokoknya nanti konteksnya. Jadi kita ini kalau baca ayat jangan asal kutip gitu loh. Banyak orang tuh baca ayat asal kutip, makanya susah. Misalnya gini, kata semua orang, itu pun juga harus dilihat konteksnya. Konteksnya siapa? Misalnya ya, Roma 8 ayat 28. Allah kita tahu Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Enggak. Bagi semua orang yang mengasihi dia. Jadi ada batasannya. Yang mengasihi dia. Yang enggak mengasihi dia, yang enggak masuk dong di dalam ayat itu. Gitu loh. Jadi kita harus hati-hati dalam membaca ayat Alkitab. Contoh nih ya, misalnya nih, habis persekutuan nanti seandainya onsite gitu, lalu Cin ini mengumumkan gitu kan ya, gitu, saudara, ya habis persekutuan ini ada makan-makan ya, gitu. Jadi semua orang silahkan makan gitu kan. Wah, lalu Cik Susan itu Bu Retno nelpon keluarga besarnya, ada makan gratis nih, datang sini semuanya gitu kan ya. Jadi 2 kampung datang semua gitu. Iya, enggak gitu deh ceritanya. Maksudnya semua orang itu apa? Semua orang itu maksudnya semua yang ikut persekutuan gitu loh, ngerti ya? Semua yang ikut persekutuan gitu. Jadi arti semua orang begitu. Kalau conference, arti semua orang itu yang nyanyinya semangat gitu. Yang nyanyinya enggak semangat ya enggak dapat makan gitu. Jadi tergantung konteksnya apa gitu. Nah, sama seperti itu pula ketika dikatakan manusia mati sekali setelah itu dihakimi. Setelah itunya itu kapan? Ayat berikutnya bilang apa? Waktu Yesus datang kedua kalinya. Nah yang terakhir, yang ketiga, begini. Kitab 2 Makabe itu bukan kitab suci kalau menurut Protestan ya. Maafkan bagi Bapak Ibu Saudara yang Katolik. Nah, kalaupun dianggap kitab suci, itu kan sifatnya cuma deskriptif ya. Deskriptif itu maksudnya begini, kita harus hati-hati menafsirkan Alkitab. Ini bentuknya cerita nih, bentuknya cerita. Kan tidak semua yang dilakukan tokohnya harus kita ikuti dong. Contoh nih, bagaimana seandainya saya khotbah begini, saudara Daud berzina dengan Batseba. Tapi dari perzinahan itu anaknya mati. Anak berikutnya adalah Salomo, raja yang begitu besar. Jadi kalau saudara mau punya anak yang begitu bijaksana dan punya kebesaran yang luar biasa, mari kita berzina seperti Daud, saudara. Loh kalau saya khotbah gitu, saya bisa dilempar sepatu sama jemaat gitu loh, saudara. Loh, tapi kan itu yang melakukan Daud. Ya iya yang lakukan Daud, tapi kan maksud ceritanya ditulis bukan untuk itu. Misalnya nih, Paulus dan Barnabas, berkonflik dengan keras.
Akhirnya Barnabas membawa Yohanes Markus, Paulus membawa Silas. Injil lebih tersebar gitu. Jadi saudara mulai mengajarkan gini, saudara mau Injil tersebar kemana-mana, mari kita berkonflik dengan semua orang di sekeliling kita. Makanya kita nggak akan kumpul, kita akan tersebar kemana-mana. Itu pernah saya tanya sama orang dari Korea kan. Itu saya tanya gitu, kenapa kamu tuh orang Korea kok seneng ya mau beritakan Injil ke seluruh dunia gitu. Keren loh orang Korea itu. Dengan santai dia jawab, kita ini pergi ke seluruh dunia. Karena kalau kumpul bersama, mesti bertengkar. Katanya gitu. Makanya lebih baik pisah kemana-mana gitu. Ya kan nggak gitunya sih cara nafsirkannya. Kan lihat itu deskriptif atau tidak gitu loh. Itu deskriptif atau preskriptif. Maksudnya deskriptif itu cuma menggambarkan saja. Kalau preskriptif ada norma yang harus diikuti. Jadi saya yakin walaupun kitab 2 Makabe dianggap kitab suci, tapi saya menafsirkan kisah itu sifatnya cuma deskriptif, menggambarkan apa yang dilakukan Yudas Makabe. Apakah semua yang dilakukan dia pasti benar? Ya enggak lah. Yang dilakukan Daud juga enggak semua benar kok. Yang dilakukan Elia juga enggak semua benar kok. Ngerti ya maksud saya? Itu kita harus memahaminya gitu. Yang terakhir, saudara, percepatan durasi purgatori tidak memiliki dukungan Alkitab yang kuat. Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang keberadaan purgatori. Minimal sih kalau saya bilang tidak pernah diajarkan secara eksplisit ya, tidak ada dukungan yang kelihatan jelas banget, apalagi tentang durasinya yang bisa dipercepat melalui misa, amal, doa dan sebagainya. Alkitab tampaknya tidak mengajarkan doa untuk orang-orang mati sih gitu. Ya udah yang sudah mati ya sudah mati. Kita nggak perlu mendoakan mereka. Kita hanya perlu mengenang mereka boleh. Kita perlu nggak untuk mengenang supaya terinspirasi boleh, nggak masalah gitu. Itu kan masalah. Cuma kita nggak perlulah mendoakan mereka seperti apa gitu kan, nggak perlu gitu ya. Jadi saya pikir itu pandangan tentang purgatori. Nah sekarang yang terakhir, pandangan terakhir adalah pandangan reform, pandangan reform. Mungkin saudara sering mendengar istilah teologi reform. Nah ini yang terakhir yang kita akan lihat. Nah di dalam katekismus yaitu bahan baptisan Heidelberg Catechism dijelaskan begini, that not only my soul after this life shall be immediately taken up to Christ its head, but also that this body, raised by the power of Christ, shall again be united with my soul, that made like the glorious body of Christ. Yang kalau diterjemahkan kurang lebih selamat menyambut Paskah dan Jumat Agung, kiranya kita semakin mengasihi Tuhan kita ya. Bukan, kalau diterjemahkan kurang lebih bunyinya begini Sarah, bukan hanya jiwa saya, bukan jiwa saya saja setelah kehidupan ini yang nanti dengan segera akan diangkat kepada Kristus sebagai kepala, tetapi juga tubuhku yang dibangkitkan oleh kuasa Kristus akan kembali disatukan dengan jiwaku dan dibuat sama dengan tubuh Kristus yang mulia. Ini pengakuannya begitu mati langsung immediately taken up to Christ its head. Jiwanya itu yang langsung dibawa kepada Kristus. Tubuhnya kan mati itu. Tapi immediately the soul itu taken up. Immediately taken up to Christ. Nah, nanti pada waktu Kristus datang, tubuh ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan seperti Kristus. Itu pandangan reform. Pandangan reform lain juga tercermin dalam pengakuan iman Westminster. Dikatakan demikian, jiwa-jiwa orang yang benar gitu, yang sudah disempurnakan di dalam kekudusan, itu diterima di surga yang tertinggi, di mana mereka, yaitu jiwa-jiwa yang benar tadi, melihat wajah Allah di dalam terang dan kemuliaan, menunggu penebusan yang sempurna atas tubuh-tubuh mereka. Jadi orang yang jiwanya itu sudah berserah penuh pada Tuhan, orang benar, beriman kepada Yesus, maka begitu mati, ya jiwanya langsung berada bersama dengan Tuhan di surga. Itu keyakinan di dalam teologi reform. Nah berikutnya juga di dalam pengakuan iman Helvetik yang kedua, ini pengakuan iman reform juga, dikatakan bahwa we believe that the faithful after bodily death go directly unto Christ. Kami percaya bahwa orang-orang yang percaya atau orang-orang yang setia setelah kematian tubuh jasmani pergi langsung kepada Kristus.
Ini pandangan dari orang-orang reform. Nah, sekarang kita akan melihat ayat-ayat Alkitabnya ya, apakah benar begitu. Saya mengakui bahwa pandangan ini yang paling kuat di antara yang lain. Mengapa? Coba lihat ini. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, kepada salah seorang penyamun, aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu di mana? Kalau menurut 2 Korintus 12 ayat 2, tingkat yang ketiga dari surga itu identik sama dengan Firdaus. Karena di ayat keempatnya Paulus menceritakan diangkat ke Firdaus. Jadi bayangkan gini ya, Yesus waktu mati itu kan ada penyamun kan ya. Lalu Yesus berkata pada salah satunya, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Di Firdaus itu di mana coba? Dari kata yang dipakai di 2 Korintus 12, Firdaus itu ya surga itu loh. Itu cuma ungkapan betapa indahnya surga digambarkan seperti Taman Firdaus di Persia gitu. Jadi gambarannya gitu. Nah saudara ingat nggak? Waktu Yesus itu mati, Yesus ada di mana? Di purgatori atau Yesus ada di surga? Yesus kan berkata, ya Bapakku ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku kan. Ada di mana dia? Ya jiwanya bersama dengan Bapa di surga lah. Jadi Firdaus itu adalah surga. Dan Yesus berkata, hari ini juga. Nggak usah nunggu. Yesus tidak berkata begini, oke, kamu selama hidupmu jahat, sekarang kamu beriman. Tapi kamu harus menanggung kesalahan karena kejahatanmu. Jadi hari ini juga engkau ada di dalam purgatori, gitu kan ya. Tapi nanti kamu ketemu aku ya di Firdaus. Yesus nggak bilang gitu kan. Ya langsung aja orang itu beriman dan dia langsung bersama dengan Yesus di surga. Berikutnya lagi, saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, maksudnya masih hidup, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini, mati maksudnya, untuk menetap pada Tuhan. Jadi kehidupan itu digambarkannya mendiami tubuh ini. Tapi begitu beralih dari tubuh ini, diam bersama Tuhan. Berarti di mana Tuhan berada, disitulah orang-orang percaya akan berada pada waktu mereka mati gitu. Next ya ayatnya. Masih ada sekitar 150 ayat ya. Kita lihat pelan-pelan satu-satu ya supaya semakin yakin. Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Perhatikan ya, dia bicara tentang hidup dan mati. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu artinya apa? Mati. Ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu mati. Memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi gambarannya mati itu pergi dan diam bersama dengan Kristus gitu loh, saudara. Ya Kristus ada di mana? Ada di surga, bukan di purgatori. Jadi kita ini langsung pergi menetap bersama dengan Tuhan dan menikmati Tuhan. Wahyu 6 ayat 9 dan 10. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru, bukan tidur ya, berseru. Kalau tidur kan berarti dan mereka mengigau dengan suara nyaring, ngorok gitu, atau mungkin apa orang Jawa bilang apa, mengigau itu kayak ngelindur gitu ya, ngelindur dengan suara nyaring gitu kan, enggak kan, mereka berseru loh dengan suara nyaring, katanya berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi saudara, semua ayat tadi menunjukkan kepada kita, setelah orang percaya mati, dia langsung bersama dengan Tuhan di surga. Itu sukacita kita. Tubuh kita belum ditebus secara sempurna. Tubuh kita masih mati, hancur nanti. Tapi nanti di akhir zaman, ketika Kristus datang, dia menghakimi semua orang, memberikan upah kepada kita, maka kita nanti akan diberi tubuh kemuliaan. Jadi nanti penghakiman terakhir itu bukan masalah kita selamat atau tidak selamat.
Karena selamat atau tidak selamat itu sudah ditentukan setelah orang itu mati. Jadi dalam hal ini pandangan Katolik dan Protestan sama. Begitu manusia mati, nasibnya sudah jelas. Entah neraka, entah surga. Nah, cuma bedanya kalau pihak Reform yang saya yakini benar, Reform itu mengajarkan nanti di penghakiman terakhir itu bicara tentang upah, mahkota. Jadi jangan sampai orang punya pikiran gini, wah keselamatan kita ditanggung Kristus, apapun yang kita lakukan, sekali selamat, tetap selamat, mari berbuat dosa semaunya. Nah orang ini pasti nggak selamat. Kenapa? Ya karena dia nggak paham keselamatan itu apa. Ya nggak mungkin lah, sekali selamat tetap selamat, terus berbuat dosa semaunya. Ya enggak. Saya yakin sekali selamat tetap selamat, tetapi bagaimana Tuhan memastikan keselamatan kita? Yaitu dengan memberikan Roh Kudus, menolong kita untuk selalu taat. Paham ya? Jadi Tuhan itu sekali menyelamatkan kita, pasti akan sampai akhir menyelamatkan kita. Sebab kalau dia kerja nggak pernah nanggung-nanggung gitu. Tapi bagaimana Tuhan memastikan keselamatan kita? Yaitu dengan menolong kita taat. Menyediakan semua sarana anugerah, ikut persekutuan, dikuatkan, dengarkan khotbah, konsep yang keliru dibetulkan. Nah ini semua kan cara Tuhan untuk memastikan kita sampai pada akhirnya gitu loh, saudara. Jadi jangan berpikir perbuatan baik tidak penting, salah. Perbuatan baik itu penting karena itulah yang nanti akan dilihat di akhir zaman upahnya. Jadi bukan bicara keselamatan tapi upah ya. Nah, saya berhenti sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus, silahkan ya kalau ada yang bertanya.